Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Irwan Petani Muda. Baiklah teman-teman petani sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana penggunaan insektisida yang tepat. Karena banyak petani yang bertanya dan mengeluhkan bahwa hama yang menyerang tanaman mereka, terutama cabai, itu sudah mulai resistensi atau kebal, sehingga walaupun kita menggunakan produk insektisida yang mahal, bahkan yang menguras biaya yang begitu besar, juga tidak mempan untuk mengatasi hama tersebut. Maka pada video kali ini kita akan coba membahas bagaimana sebenarnya peracikan terkait dengan hama, sehingga hama yang kita ingin atasi itu bisa tidak resistensi atau kebal dengan insektisida yang kita gunakan. Karena ketika itu sudah terjadi, maka kita akan sangat sulit untuk mengendalikan hama yang menyerang tanaman kita. Tapi sebelum kita bahas terkait dengan bagaimana penggunaan insektisida yang tepat, maka jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi ketika ada updatean terbaru dari kami. Baiklah teman-teman, kita akan membahas dulu lebih awal apa sebenarnya yang menjadi penyebab hama itu resistensi atau kebal sehingga tidak mampu lagi diatasi dengan insektisida. Yang pertama adalah karena kita menggunakan insektisida yang dosisnya terlalu tinggi, sehingga ketika itu kita lakukan secara berulang-ulang akan menyebabkan hama itu menjadi kebal. Kemudian yang kedua, karena insek yang kita gunakan itu tidak tepat sasaran. Kemudian yang selanjutnya itu dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan dan cuaca, sehingga menyebabkan terjadinya resistensi hama atau hama menjadi kebal. Jadi pada kesempatan ini kami akan menjelaskan berbagai produk sebagai sampel agar supaya kita dalam melakukan peracikan yang tepat itu bisa menghindari yang namanya resistensi hama. Baiklah, pada kesempatan kali ini ada beberapa produk insektisida yang harus kita pahami bagaimana pencampurannya, sehingga bisa menyebabkan kita terhindar daripada resistensi hama yang bisa merugikan kita sebagai petani. Di sini ada Samit yang berbahan aktif Pyridabin dan bersifat akarisida. Kemudian juga ada Agus yang bersifat akarisida yang berbahan aktif Diopenturon. Jadi dalam pencampurannya kami menyarankan agar tidak mencampur Agus sebagai akarisida dan Pyridabin juga yang bersifat akarisida, karena ini dapat meningkatkan dosis yang ketika itu dilakukan berulang-ulang bisa menyebabkan hama itu menjadi resistensi. Tetapi kami dalam pengaplikasiannya itu selalu memasangkan akarisida itu dengan insektisida yang bersifat sistemik maupun kontak. Jadi dalam hal ini seperti pada video sebelumnya, kami selalu mengaplikasikan Samit dengan Apidor, sehingga alhamdulillah dalam pengaplikasiannya itu bisa optimal, dan ini juga bisa menghemat biaya. Dan kami tidak pernah atau tidak biasa melakukan pencampuran yang begitu banyak, misalnya semua bahan aktif ini kita campur, karena itu sangat cepat membuat hama menjadi kebal. Kemudian yang kedua, kami biasanya mencampur Abamectin. Ini adalah contoh Abasel berbahan aktif Abamectin dengan akarisida yang bersifat berbahan aktif Diopenturon seperti Agus. Ini kami selalu pasangkan dan alhamdulillah ini sangat manjur. Jadi kami rolling Samit dengan Apidor, kami rolling dengan Abasel yang berbahan aktif Abamectin dengan Agus yang berbahan aktif Diopenturon. Untuk sejenisnya ini hanya contoh merek dagang. Misalnya Anda menggunakan Pegasus, Anda mix dengan
Demolis yang berbahan aktif abamectin ataupun misalnya Agrimek. Tetapi Agrimek memiliki harga yang luar biasa. Kemudian misalnya Summit berbahan aktif Peridabin, ada Terminator, salah satu contoh produk. Kemudian Apidor yang berbahan aktif Imidacloprid, bisa Anda ganti misalnya dengan Winder ataupun misalnya dengan Topdor yang berbahan aktif sama. Jadi jangan sampai kita misalnya mencampur 3 bahan aktif sekaligus yang sebenarnya sifatnya sama. Misalnya Summit dengan Agus, kemudian dengan Topdor, itu sangat pemborosan. Jadi itu bisa kita hanya mencampur 2 bahan aktif. Kemudian kita masukkan misalnya insek untuk kutu-kutuan, insek untuk ulat seperti misalnya Dangke atau Dupont Lanet, atau yang berbahan aktif emamectin seperti Amasel, itu bisa. Tetapi untuk yang seperti ini jangan sampai kita melakukan pencampuran hama kutu-kutuan yang begitu banyak, karena bisa menyebabkan resistensi, dan itu sangat banyak terjadi kepada petani. Sebelum itu terjadi, maka harus betul-betul kita jeli dalam melakukan pencampuran terkait dengan insektisida. Maka kami sangat menyarankan agar misalnya kita hanya merolling 2 bahan aktif seperti Diopenturon dengan Abamectin, kita mix. Kemudian untuk rollingannya Summit dengan Apidor, Summit dengan Apidor, dan itu kita rolling misalnya per 2 kali penyemprotan, agar supaya betul-betul hama itu tidak resistensi atau tidak kebal. Dan itu sudah kami aplikasi di lapangan dan alhamdulillah terbukti. Ketika itu misalnya kita melakukan penyepraian 2 kali, kita melihat hama itu tidak mempan, maka langsung kita rolling, karena itu menunjukkan bahwa hama mulai resistensi. Jadi langsung kita lakukan perollingan agar supaya kembali hamanya bisa teratasi dengan baik. Jadi mungkin seperti itu teman-teman sekalian, bagaimana kita jeli dalam menggunakan insektisida agar jangan sampai kita mengeluarkan biaya yang begitu besar tetapi hasilnya kurang maksimal ya. Jadi betul-betul kita harus paham bagaimana sebenarnya dalam terkait dengan pencampuran insektisida. Dan itu bisa kita gunakan produk-produk yang berbahan aktif sama. Kita tinggal menyesuaikan seperti apa biaya, karena terkait dengan produk ini juga terkadang sangat mahal. Jadi kita pilih produk yang sebenarnya harganya tidak terlalu mahal, tetapi ketika kita coba aplikasi itu tepat sasaran sehingga hamanya bisa terkendali. Jadi harus benar-benar teman-teman sekalian kita betul-betul paham bagaimana dalam pengaplikasian terkait dengan insektisida, karena sangat banyak petani mengeluh akibat resistensi hama atau hama kebal yang menyerang tanaman mereka, sehingga mereka mengalami kegagalan dalam pemanenan. Karena ketika hama itu sudah mulai resistensi, maka sangat luar biasa pengaruh yang akan ditimbulkan. Demikian mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Insya Allah pada video berikutnya kita akan coba lagi gali bagaimana sebenarnya kita harus betul-betul cerdas atau kita betul-betul paham dalam penggunaan insektisida agar supaya bisa maksimal, karena sangat berpengaruh pada tanaman kita yang ujung-ujungnya bisa menyebabkan gagal panen. Demikian yang dapat bisa kami sampaikan pada video hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk menonton secara sempurna agar kita lebih paham lagi terkait dengan penggunaan insektisida yang tepat. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar mendapatkan notifikasi ketika ada updatean terbaru. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.